Selamat pagi semuanya. Senang menyapa saudara semuanya di rumah Tuhan, karena saya percaya di rumah Tuhan kita selalu mendapatkan kekuatan baru. Amin. Ibu bapak saudara, dalam bulan Januari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membangun roh yang perkasa. Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Daniel. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang satu hal kenapa Daniel memiliki roh yang perkasa, karena dia tahu identitas dirinya yang sesungguhnya. Dia memiliki identitas diri yang benar, itulah yang membuat dia perkasa. Babel berusaha mengaburkan identitasnya sebagai anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah. Tetapi ibu bapak saudara, sekalipun nama mereka diganti, Babel berusaha membabelkan mereka, tapi toh ternyata iman mereka kepada Tuhan, keyakinan mereka kepada Tuhan tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Mereka tetap memiliki identitas yang benar. Itu yang kita pelajari minggu kemarin. Hari ini kita akan coba lanjutkan pelajaran kita tentang Daniel. Buka Alkitab saudara di dalam Daniel pasal yang pertama. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Daniel pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari berkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Berkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Perhatikan ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kamu diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat.
Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu, semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ibu bapak saudara, seperti yang sudah saya singgung minggu kemarin, bahwa orang-orang bijak ini termasuk Daniel, Hananya, Misael, Asaria, mereka dikumpulkan, dipersiapkan untuk menjadi orang-orang penting di kerajaan Babel. Mereka dikarantina. Dan rupanya ada pendapat pada waktu itu, ada sebuah anggapan pada waktu itu, kalau orang bertubuh gemuk itu terlihat lebih sehat. Mungkin beda konteks dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang gemuk atau obesitas tentu penyakitan. Tetapi zaman itu ibu bapak saudara semuanya, ada sebuah pendapat badan itu harus kelihatan segar. Jadi kalau badan kelihatan segar, maka pikirannya, hikmatnya menjadi lebih dibandingkan dengan mereka yang kurus kering. Maka buat Anda yang sekiranya ingin menurunkan berat badan, kalau Anda hidup di zaman itu, mungkin Anda akan mengurungkannya. Karena zaman itu lebih gemuk, lebih baik, kurang lebih seperti itu. Termasuk Daniel, Hananya, Misael, Asaria, mereka dikarantina. Dan supaya mereka lebih gemuk, tentu saja mana yang membuat cepat gemuk? Sayur atau santapan daging? Tentu saja jawabannya adalah santapan daging. Betul. Mana yang membuat mereka lebih mudah gemuk? Anggur, santapan raja, ataukah hanya sayur? Kalau Anda ingin kurus, makanlah pecel sebanyak-banyaknya. Tiap hari pecel terus. Kalau Anda ingin kurus, makan gado-gado terus. Kalau Anda ingin kurus, makan salad terus. Anda akan lebih mudah untuk kurus. Nalarnya demikian. Maka para penjenang raja ini ketika Daniel minta supaya diberikan sayur saja, dia takut jangan-jangan perawakan mereka tidak menjadi lebih baik dibandingkan dengan anak muda sejamannya yang dikarantina pada waktu itu. Ibu bapak saudara semuanya, masalahnya adalah seperti ini. Kalau Daniel pengen gemuk, maka pilihannya adalah makan santapan raja. Logikanya seperti itu. Karena ukuran yang raja cari adalah harus kelihatan lebih gemuk. Karena orang selalu melihat dari fisik dulu. Dan penjenang atau penyedia makanan ini takut kalau bobotnya bisa berkurang, maka tentu dia akan dipersalahkan. Dan kalau nanti ditelusur hanya gara-gara tidak makan santapan raja, urusannya bisa panjang. Kurang lebih seperti itu kronologi ceritanya. Dan Daniel mengambil sebuah tantangan, saya sebut tantangan 10 hari. Dibandingkan mereka yang makan santapan raja, makanan-makanan yang terbaik. Dibandingkan dengan Daniel yang hanya makan sayur saja dan air putih saja. Bagaimana hasilnya? Membuktikan bahwa orang yang memiliki roh yang perkasa ditentukan dari apa? Ditentukan dari hal yang pertama, ditentukan dari ketetapannya untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Ibu bapak saudara semuanya, Daniel memutuskan, aku berketetapan untuk tidak menyantap makanan raja. Ada beberapa spekulasi kalau Anda mau belajar Alkitab lebih dalam. Spekulasi kenapa Daniel tidak mau makan santapan raja. Kemungkinan yang pertama,
Karena Daniel tahu bahwa santapan raja yang dimakan oleh orang-orang Babel, termasuk Raja Babel, tentu saja tidak mengindahkan ketetapan Taurat seperti yang dipegang teguh Daniel selama ini. Itu aspek kultur, aspek budaya. Ada juga spekulasi yang kedua, yaitu aspek religius. Bahwa makanan yang mau disantap oleh raja itu seringkali ada kaitan, dipersembahkan dulu dengan dewa-dewa di Babel. Jadi itulah yang membuat Daniel berketetapan, lebih baik tidak makan santapan raja. Sebab kalau dia makan santapan raja, itu sama saja dia sengaja menajiskan dirinya dengan santapan itu. Ibu bapak saudara, kalau dipikir-pikir mana yang lebih menyenangkan di lidah, di perut dan hasil, tentu saja makanan raja. Makanan raja jelas lebih enak karena bahannya mesti berkualitas, diolah oleh juru masak yang berkualitas. Kesehatannya tentu saja lebih higienis, bahkan hasilnya lebih menjanjikan. Tetapi yang dilakukan Daniel adalah dia ingin buktikan imannya. Dia ingin buktikan ketika dia menetapkan hatinya untuk mengikuti ketetapan Tuhan lebih daripada pertimbangan akal manusia. Bagaimana hasilnya? Dan Alkitab berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menyantap makanan raja itu. Ibu bapak saudara semuanya, kata berketetapan menunjukkan bahwa Daniel punya prinsip yang kuat. Problem banyak orang Kristen bukan mereka tidak tahu apa yang benar dan apa yang najis. Sebagaimana Daniel tahu makanan yang benar dan makanan yang najis, dia tahu. Maka orang Kristen termasuk kita yang hidup di zaman sekarang, kita bisa membedakan mana hal yang benar untuk dilakukan dan mana hal yang berdosa, mana hal yang najis. Problemnya adalah bukan kita tidak tahu, tapi kita tidak punya ketetapan untuk melakukannya. Saya ulangi lagi, problem kita bukan kita kurang pengetahuan. Problem kita bukan kita kurang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Problem kita adalah kita tidak punya ketetapan untuk melakukan. Kalaupun melakukan, kebanyakan dari antara kita, maaf semoga tidak terjadi di gereja atau jemaat Tuhan di tempat ini, karena kita tidak punya prinsip. Bisa enggak kita melakukan hal yang benar, tapi sesungguhnya tidak punya prinsip yang benar tentang hal itu. Maka ada sebuah ungkapan populer berkata seperti ini, monkey see, monkey do. Kera melihat dan kera melakukan. Siapa pernah dengar peribahasa itu? Jadi kera bertindak itu seringkali bukan karena sebuah logik atau akal. Kera bertindak karena kera yang lain melakukan. Makanya ungkapan itu tepat untuk orang-orang yang melakukan sesuatu tapi tidak tahu alasan kenapa dia melakukannya. Dia bertindak tapi sebetulnya tidak paham kenapa dia melakukan akan hal itu. Ini menjadi sesuatu yang bahaya kalau orang Kristen punya prinsip monkey see, monkey do. Kelihatannya melakukan prinsip firman tetapi tidak didasari dengan pemahaman. Maka sebetulnya dia hanya punya pengetahuan tapi tidak punya prinsip untuk melakukan. Contoh dalam Alkitab, Anda pikir orang-orang yang ikut Yesus ketika Yesus memberikan makan kepada mereka dengan 5 roti 2 ikan, Anda ingat ceritanya itu. Berapa orang yang mengikut Yesus? 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Sekali lagi, saya bicara soal berketetapan. Orang yang berketetapan harus punya prinsip.
Orang punya prinsip karena dia tahu kenapa dia melakukan. Problem kita sekali lagi, kita melakukan mungkin, tetapi tidak didasari dengan pemahaman. Mereka yang mengikut Yesus itu orang-orang yang terlihat sangat rohani, terlihat sangat antusias. Mereka bahkan rela perutnya lapar, tapi mengikut kemanapun Yesus pergi. Bahkan ketika hari sudah larut malam dan mereka belum makan, tidak soal bagi mereka. Seolah di titik ini kita melihat ini orang-orang Kristen luar biasa. Tapi sekali lagi, batu ujiannya bukan sekedar mereka melakukan. Tapi apakah mereka punya prinsip yang kuat kenapa mereka melakukan. Buktinya masih di cerita yang sama. Tidak lama kemudian Yesus mengucapkan perkataan yang keras. Tiba-tiba dari ribuan orang itu bubar semuanya. Mari kita urutkan. Ada orang Kristen yang hanya tahu tapi tidak melakukan. Ada juga orang yang melakukan tapi tidak tahu kenapa dia melakukan. Dia ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, dia tidak punya prinsip. Dan kalau tidak punya prinsip, gampang sekali imannya berubah. Kemarin dia antusias ikut Yesus. Pergi kemanapun Yesus diikuti. Tapi begitu Yesus ngomong keras, 1 orang mulai protes, 2 orang mulai protes, 10 orang mulai protes, 100 orang mulai protes. Tiba-tiba dari ribuan orang, hanya tersisa 12 orang saja. Kenapa? Kekristenan yang tidak punya prinsip. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ibu, bapak, saudara semuanya. Yesus masuk ke Yerusalem, Anda tahu ceritanya. Orang-orang menyambut Yesus. Yesus berjalan di sebelah kanan kiri, mereka angkat ini daun palem. Mereka juga tebarkan jubah mereka di jalan, menyambut Yesus. Dan mereka berkata, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia raja yang datang dalam nama Tuhan. Masih di momen yang sama, di momen menjelang Paskah. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Tiba-tiba mereka berteriak juga, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Orang yang tidak punya prinsip yang benar tentang firman. Mengikut Tuhan tidak punya prinsip, saya bisa pastikan di tengah jalan iman kita akan gugur. Ibu bapak belajar dari Daniel, berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Artinya dia tahu apa yang benar, dan ketika dia tahu apa yang benar, dia melakukannya, dan dia mengerti prinsip yang benar kenapa dia melakukan hal itu. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Daniel. Ini bicara soal santapan, ini bicara soal makanan. Daniel punya 2 pilihan, mana yang dia harus pilih. Kalau dia makan santapan raja, konsekuensinya mungkin secara fisik dia akan menjadi lebih segar, dia akan menjadi lebih gemuk. Secara natural seperti itu, tetapi itu membuat dirinya menjadi najis. Tetapi itu membuat dirinya menjadi berdosa. Ataukah dia memilih hal yang kedua, menolak santapan raja itu? Saya berikan beberapa hal sederhana. Saya merenung-renung seperti ini. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun di dalam keinginan daging? Anda pernah bayangkan, Anda pernah pikirkan, siapa yang seringkali jatuh bangun dengan keinginan daging? Ini bisa menolong Anda, gambar di depan yang Anda bisa lihat. Di bagian hitam, baris hitam, itu kita sebut dengan keinginan daging. Lalu kemudian kolom yang putih, itu kita sebut dengan keinginan roh. Kita ingin hidup yang hanya sekali ini menyenangkan Tuhan, hidup dipimpin oleh roh, amin. Amin ibu bapak. Problemnya adalah Roma 6, Roma 7, Anda baca di sana. Dalam diri kita ada 2 keinginan yang saling berjuang.
Ada dua keinginan yang tarik-menarik. Yang pertama adalah keinginan roh menarik kita ke atas. Yang kedua, keinginan daging yang menarik kita ke bawah. Betul enggak Ibu Bapak Saudara? Kita ingin hidup kita dipenuhi dengan keinginan roh. Maka kita ingin Ibu Bapak Saudara, kalau lihat gambar ini full putih. Tetapi yang terjadi bukannya full putih, tapi justru full hitam. Hidup kita dikuasai keinginan daging. Saya berikan solusi buat Anda supaya kita hidup menurut keinginan roh. Cara mainnya seperti ini. Ingat, siapa yang kita beri makan, dialah yang menang. Setuju dengan saya? Ada sebuah cerita, saya ingat cerita ini. Di sebuah tempat perjudian pacuan kuda, ada satu orang pengurus kuda yang dikenal mirip seperti dukun. Dia bisa menebak kuda mana yang bakal menang. Kebetulan dia ini yang ngurus, jadi artinya sebelum tanding, kuda-kuda itu sudah dipersiapkan, sudah ada di arena pacuan. Dan dia yang mengurus kuda-kuda ini sebelum hari H dipertandingkan. Orang-orang mengenal pengurus pacuan kuda ini terkenal jitu memilih mana kuda yang menang. Jadi kalau pengurus pacuan kuda ini, orang yang tukang ngatur memelihara kuda-kuda pacuan ini berkata, besok yang menang kuda hitam. Dan terjadi ketika bertanding, kuda hitam menang. Berikutnya dia berkata, nanti lihat ya, yang menang adalah kuda putih. Maka benar menang kuda putih. Dan orang-orang menganggap dia ini kayak dukun. Dia ini kayak tukang ramal dan ramalannya selalu tepat. Ibu Bapak, selidik punya selidik, kenapa ramalannya selalu tepat? Ini cerita ilustrasi lama sekali, bahkan saat saya masih remaja, saya ceritakan ulang kepada Anda. Kenapa pengurus pacuan kuda ini selalu tepat pilihannya? Bukan karena dia orang yang bisa meramal masa depan, tapi dia melakukan ini. Kalau dia ingin kuda putih yang menang, caranya gampang. Kuda putih dikasih makan, kuda hitam tidak dikasih makan. Dan ketika ditandingkan, mereka yang sering dikasih makan, yang dapat asupan makan, jelas kekuatannya akan lebih dibandingkan dengan kuda yang tidak dikasih makan. Sebaliknya juga sama, kalau dia ingin kuda hitam yang menang, kuda hitam dikasih makanan, kuda putih tidak usah dikasih makanan. Maka ketika ditandingkan, jelas kuda hitam yang menang. Ibu Bapak, seperti itulah prinsip dalam hidup kita. Mana yang lebih menang, keinginan daging atau keinginan roh? Tergantung siapa yang kita beri makan. Amin. Lihat gambar di atas. Fokuslah hanya dengan keinginan roh. Kalau kita tidak kasih makan rohani kita, apa yang terjadi? Klik. Ya, Anda tahu. Daging lebih dominan. Oke? Saya tidak berdoa, saya tidak baca firman, saya tidak ibadah. Saya benar-benar mempuasakan diri saya untuk perkara-perkara rohani. Tidak usah kita minta, dosa akan lebih dominan menguasai hidup kita. Klik lagi. Betul enggak? Nanti keinginan roh itu semakin kecil. Tapi hawa nafsu, emosi kita semakin menjadi gampang takut. Semakin gampang cemas. Semakin gampang gelisah. Kenapa? Asupan rohaninya kurang. Anda tidak kasih makanan itu. Puasa terus, puasa rohani. Apa yang terjadi? Ya, makin keinginan daging menguasai kita. Anda lanjutkan itu, tidak kasih asupan rohani apapun.
sebulan lebih tidak berdoa, tidak baca firman, tidak ibadah, hal-hal yang rohani Anda tolak, apa yang terjadi? Klik lagi, full, betul enggak? Tapi coba sekarang, ada orang berkata, Pak, saya terjerat dengan pornografi, sulit banget lepas. Keinginan itu begitu menguasai otak saya tidak bisa tidak memikirkan hal-hal yang cabul. Berikutnya saya melakukan masturbasi dan seterusnya. Buat orang di area yang lain, saya tidak bisa kendalikan keinginan judi saya. Saya tidak bisa kendalikan keinginan saya mabuk-mabukan. Saya tidak bisa kendalikan diri saya untuk marah-marah terus, cemas yang berlebihan terus. Fokus bukan untuk mengatasi keinginan dagingmu, tapi fokus kasih makanan pada rohanimu. Nanti otomatis keinginan daging akan berkurang dengan sendirinya. Anda fokus, perhatikan, Anda praktek ya. Siapa yang punya keterikatan dan sepertinya sulit lepas. Anda fokus Anda berdoa, fokus baca firman, fokus yang masuk ini pikiran-pikiran Kristus, fokus hal-hal rohani. Maka klik otomatis keinginan roh akan menguasaimu. Keinginan daging itu tiba-tiba bisa surut dengan sendirinya. Anda terus kasih makanan, terus kasih makanan, klik lagi. Ya, maka yang terjadi adalah semakin keinginan dagingmu lemah. Anda terus melibatkan diri di pelayanan, bahkan semakin keinginan dagingmu lemah. Terus, maka Anda akan menjadi orang yang punya keinginan melakukan roh. Dan Anda heran, kok tiba-tiba saya tidak memikirkan hal-hal yang cabul ya. Anda heran, kok tiba-tiba saya kok bisa lepas ya dari keterikatan ini. Prinsipnya adalah mana yang Anda beri makan, itulah yang menang. Daniel, kenapa dia perkasa? Karena dia memberi makan dengan sesuatu yang benar dan tidak menajiskan dirinya. Ibu, bapak, saudara semuanya, saya makanya selalu mengingatkan saudara. Kalau kita makan jasmani 3 kali sehari, masih nyenek, masih camilan, masih suka kudapan-kudapan tertentu. Saya tanya, porsi makanan rohani kita sehari diisi berapa kali? Makanya saya selalu percaya, KKR dibandingkan dengan hal-hal kecil yang Anda lakukan tiap hari secara rohani. Disiplin rohani sangat-sangat jauh-jauh lebih efektif dibandingkan dengan KKR. KKR itu kayak gini loh ibu bapak, Anda kayak makan besar di sebuah pesta jamuan, sampai Anda kekenyangan. Lalu kemudian besok udah enggak makan, berikutnya enggak makan, seminggu enggak makan, kapan makan lagi? Nunggu ada undangan pesta, betul enggak? Yang kayak gini enggak sehat, yang kayak gini kelaparan, yang kayak gini kurus kering. Saya lebih suka hal-hal simpel, sederhana, tapi menjadi bagian disiplin rohani kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, masa sih kalau saya baca Alkitab saja? Beruntung buat kita ibu bapak saudara, Anda bisa ikuti Bible Everyday, saya kasih penjelasan di situ. Bahkan kalaupun Anda belum mudeng, Anda terus baca firman, Anda terus berdoa, Anda terus dengarkan khotbah, masukkan makanan-makanan rohani, otomatis Anda akan sehat secara rohani. Amin. Makananmu menentukan kesehatanmu. Makanan rohani atau jasmani, makanan yang menyehatkan atau menajiskan. Kalau untuk hal rohani kita tidak kasih asupan, kalau tidak kasih asupan saja keinginan daging otomatis menguasai ibu bapak. Apalagi ditambah sinetron, apalagi ditambah program-program televisi yang gak jelas, apalagi ditambah hal-hal yang cabul, apalagi ditambah hal-hal yang porno, hal-hal yang erotis.
selesai sudah. Makanya hal yang kedua, belajar dari Daniel. Makanan rohani kita menentukan kesehatan kita dan seberapa roh kita perkasa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat, saya tahu. Besok bahkan akan dimulai lagi PSBB sampai 2 minggu ke depan. Tanpa diberi PSBB saja, kita sangat kesulitan soal ekonomi, soal pekerjaan. Hampir banyak orang yang ketika kita ngobrol satu sama lain, mereka mengeluh bahwa pekerjaannya tidak semenarik dulu, sangat berat. Beberapa bahkan tutup dan seterusnya. Di masa-masa seperti ini, saya harus menguatkan jemaat. Dan bagaimana cara menguatkan jemaat? Bangun manusia rohmu. Kalau manusia rohmu kuat, tantangan seperti apapun engkau bisa mengatasinya. Yang menentukan bukan besar kecilnya masalahmu. Yang menentukan adalah seberapa besar kekuatan di dalam dirimu. Masalah kecil mungkin bisa, tapi engkau sendiri sangat lemah. Maka untuk masalah kecil pun kita tidak sanggup. Tetapi kalau engkau punya roh yang perkasa, engkau punya kekuatan di dalam dirimu, maka masalah sebesar apapun, engkau akan tetap tegak berdiri. Yang percaya katakan amin. Belajarlah dari Daniel. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, dan saya akan selesai di hal yang ketiga. Coba baca ayat yang ke-15. 10 days challenge. Tantangan 10 hari, ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kenapa penjenang atau juru makanan ini takut memberikan sayur kepada Daniel dan teman-temannya? Karena buat mereka tidak masuk akal. Bagaimana mungkin makan sayur saja bisa mengalahkan mereka yang makan santapan raja, makan makanan pilihan, makan makanan yang full gizi, makan makanan yang jelas sudah dihitung, sudah ditimbang. Ini pasti buat mereka lebih gemuk, membuat mereka lebih baik dan membuat mereka lebih segar. Tapi nyatanya ayat yang ke-15, setelah 10 hari. 10 hari itu cepat loh ibu bapak saudara semuanya, betul enggak? Tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan. Enggak butuh waktu lama, 10 hari saja cukup. Daniel dan ketiga temannya punya perawakan lebih gemuk, lebih baik. Ayat yang ke-20 sekarang. Ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Tidak cuma lebih cerdas, tidak cuma 2 kali lebih cerdas. 2 kali lebih cerdas saja itu udah wow. Lebih cerdas saja itu sudah wow. 10 kali lebih cerdas. Artinya kecerdasan orang-orang di seluruh Babel itu hanya 1/10 kecerdasan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Maka poin ketiga, kalau Anda punya ketetapan, punya prinsip yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak menajiskan diri dengan dunia, memasukkan hal-hal yang rohani dalam hidupmu. Hal yang ketiga, Tuhan tidak pernah permalukan umatnya. Amin ibu bapak. Sebab bagaimana tidak, kalau sampai Daniel tidak jadi lebih baik, tidak jadi lebih gemuk, bukankah artinya orang-orang Babel akan melihat Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego
tidak lebih daripada dewa-dewa mereka. Tuhan sekali-kali tidak pernah mau namanya dipermalukan. Makanya dia akan bela orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Siapa yang hari-hari ini seolah-olah Anda dihimpit dan mengalami tantangan dalam hidup. Kalau saya boleh kasih nasihat buat Anda semuanya, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang garansi, kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda berketetapan dan Anda punya prinsip yang kuat, yang benar, kenapa Anda melakukannya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah permalukan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Amin, Ibu Bapak. Amin. Saya tidak tahu apakah saya pernah mengkhotbahkan, menceritakan ini atau tidak. Tapi banyak hidup saya akan akhiri dengan kesaksian saja, Ibu Bapak. Banyak dari hidup saya, dalam tanda kutip, saya membuat pertaruhan, dalam tanda kutip. Membuat pertaruhan bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah permalukan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Dia dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ketika kami menikah, cerita ringan Ibu Bapak, tapi ini pengalaman hidup. Sekedar cerita, tapi saya harap Anda tangkap sesuatu. Saya berulang kali membuktikan, Dia tidak pernah permalukan saya. Ketika saya menikah, itu bulan Desember 2004. 4 bulan sebelumnya, saya dalam tanda kutip tidak punya pekerjaan. Berarti otomatis tidak punya pemasukan secara tetap. Istri saya memang bekerja pada waktu itu. Dan kami menikah semuanya swadaya. Beruntunglah Anda yang Anda menikah dibiayai oleh orang tua. Tapi kami menikah 0 rupiah. Memang seperti itu. Kami berasal dari keluarga yang sangat biasa. Jadi kalau mau menikah, ya kita harus tanggung jawab. Sekaligus saya ingin buktikan kalau saya punya bapak yang baik. Orang tua secara manusia belum bisa menikahkan saya. Tapi saya punya bapak yang baik, yang dia pasti mencukupi kebutuhan saya. Dilihat dari sisi manapun, tidak masuk akal bagaimana kami bisa mendapatkan uang, sekalipun kami buat sederhana, sesederhana mungkin. Tapi tetap saja itu pengeluaran yang sangat besar buat kami. Tapi Allah yang saya sembah tidak pernah permalukan saya. Dan Anda kenal saya, bahwa saya orang yang anti minta. Bahkan kepada orang tua saya anti minta. Saya kalau minta, saya mintanya kepada Tuhan. Dan saya buktikan, Allah saya memelihara, Allah saya mencukupkan. Banyak kisah tidak masuk akal. Saya selalu ingat pada waktu itu selalu punyanya uang DP Ibu Bapak. Saya bikin jas punyanya uang DP. Saya pesan cincin yang sampai hari ini saya kenakan. Tidak pernah sehari saja lepas. Tidak pernah. Sudah terlalu gemuk jadi tidak bisa lepas. Yang ini Ibu Bapak bisanya untuk DP. Semuanya bisanya untuk DP. Untuk bisa DP pun mujizat. Dan Anda tahu, setiap kali kami bikin jas misalnya, ditelepon, Pak jas sudah jadi. Entah caranya gimana. Tuhan selalu cukupkan untuk selalu bisa mengambil barang yang saya DP. Termasuk DP rumah makan dan seterusnya. Memang sederhana. Tapi sebelum hari H, harus sudah lunas. Dan saya bersyukur Allah bela kami. Saya bisa lunasi bahkan. Sehingga Ibu Bapak Saudara, kami menikah ketika selesai uang sumbangan dan segala macam. Itu benar-benar sudah bagian kami, Anda bayangkan. Buat kami yang
Waktu itu bergumul soal itu, buat kami Tuhan itu surprise banget. Caranya macam-macam. Bikin undangan misalnya, saya tidak pernah minta-minta. Tiba-tiba yang bikin undangan ini, karena kenal, dia berkata, ini gift buat kamu. Hotel, ini gift buat kamu. Sekali-kali saya tidak pernah minta. Banyak hal Ibu Bapak, Tuhan cukupkan luar biasa. Bahkan seumur-umur saya baru tahu, nikah itu profit Ibu Bapak Saudara. Profitnya lumayan gede Ibu Bapak. Jangan berkata, sayang kok cuma sekali, bisa jadi lahan pekerjaan. Ibu Bapak, dari profit itu kami bisa ngontrak rumah. Kami bisa isi dengan perabot-perabot. Tuhan cukupkan, Tuhan tidak pernah permalukan. 2005 lahirlah si Brian ini. Nak, kamu dulu lahir 2005. Dulu kecil sekali, sekarang gedenya segini. Lahir saya sudah persiapan nabung Ibu Bapak. Karena semuanya baik-baik saja. Maka uang saya cukuplah hanya untuk lahir secara normal. Siapa sangka, siapa duga. Pada hari hanya hampir 24 jam. 22 jam tepatnya proses pelahiran Muna. 22 jam. Dan sempat setelah penantian panjang, kami sudah lega, kami sudah happy. Karena sudah buka 10 katanya. Jangan tanya saya istilah buka, saya tidak mudeng saudara. Cuma katanya buka 1, 2, 3, 4 sampai 10 sudah tiba waktunya lahiran. Saya sudah bahkan telepon keluarga saya, mereka happy kumpul di rumah sakit semuanya. Detik-detik itulah dokter sudah berkata ini tidak bisa normal. Harus segera sesar. Kepalanya nyundul saudara. Seandainya dulu udah mudeng tak kasih itu nunduk dikit. Saya keluarnya normal biayanya. Tapi tidak. Dokter berkata ini jantungnya bayi mulai lemah. Cepat segera operasi. Dan waktu itu malam Lebaran. Makanya kalau saya pengen kasih dia sebetulnya kasih nama Ramadan. Brian Ramadan gitu ya. Mengingat gitu ya, sayang tidak boleh saudara ya. Itu pun prosesnya dokter dipanggil, kecegat orang takbiran saudara. Tapi akhirnya toh dia bisa lahir dengan selamat. Kalau Anda tahu istri saya pada waktu itu mukanya itu, aduh saudara, sayang zaman itu belum zaman foto-fotonan. Itu muka bengkak, waduh. Bengkak semuanya, tidak cuma bengkak. Jadi biru-biru semuanya, pecah gitu loh. Banyak ininya ya, tidak tahu pembuluh darah atau apa, saya tidak tahu. Bengkak semuanya. Lahir. Tapi masalahnya tidak di situ. Saya siapnya normal, keluarnya sesar. Saya kan harus tebus anak saya untuk bisa pulang. 3 atau 4 hari itu ya. Itu dilematis. Kalau pengennya cepat pulang supaya biaya sedikit. Tapi semakin cepat pulang berarti semakin cepat saya harus menyiapkan uang. Pernah punya pengalaman seperti ini? Saya tidak minta keluarga. Saya tidak minta siapapun. Saya minta kepada Tuhan. Tuhan, mbok yojo to Tuhan. Sampai kalau ditanya papa mamahnya aja yang pulang. Anaknya kenapa? Sakit. Enggak, sehat. Sehat. Kok enggak pulang? Enggak bisa nebus, kan ngisin-ngisini Tuhan. Betul enggak? Saya minta kepada Tuhan. Dan Tuhan buat banyak mukjizat. Banyak orang sumbang itu kok ya ngerti gitu loh saudara. Biasanya nyumbang kan baju, gurita gitu kan. Popok. Kok ya ini ngerti banget. Nyumbang kok duit Ibu Bapak. Kan tepat yang kami butuhkan. Cukup saudara akhirnya di hari 3 hari kemudian. Saya siapnya kalau tidak salah 2,5 juta, keluarnya 7,5 juta. Tuhan kembali buktikan. Makanya saya pesan kepada Anda semuanya, kalau Anda mengalami kesulitan, pertama-tama cari dan minta kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan minta manusia.
Kalau Anda minta manusia, ujung-ujungnya kecewa nanti. Makanya saya dorong sama Tuhan sungguh-sungguh tenanan. Masa dia permalukan kita? Banyak pengalaman hidup kami, termasuk gereja kita tahun kemarin. Tuhan sekali-kali tidak pernah permalukan. Kita tidak pernah bikin proposal, kita tidak pernah minta-minta. Saya bahkan kalau tidak ditanya, saya tidak cerita. Tapi Tuhan sekali lagi buktikan Dia Allah yang hidup bagi kita semuanya. Maka hari ini belajarlah miliki ketetapan hati. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak pernah permalukan kita. Amin. Hari-hari ini jangan takut ibu bapak saudara. Jangan cemas, jangan khawatir. Cari Tuhan, harapkan Tuhan. Roh yang perkasa menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.